Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiarto. Di sini saya akan memberikan materi desain grafis percetakan di kelas 11 multimedia. Karena pandemi virus corona ini belum selesai, maka kita akan belajar daring melalui video ini. Jadi, simak video ini sampai selesai. Definisi desain grafis percetakan adalah suatu ungkapan dan wujud dalam bentuk visualisasi yang diperbanyak melalui proses cetak. Unsur desain grafis terdiri dari 1. Titik tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mengambil daerah atau ruang, merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, dan merupakan perpotongan atau pertemuan dua garis. 2. Garis merupakan titik yang bergerak sehingga membentuk garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Garis merupakan unsur penting dalam desain, mempunyai arti dan melambangkan sesuatu. 3. Bidang merupakan garis yang mempunyai ukuran lebar, panjang, dan permukaan. Garis dapat ditampilkan berulang-ulang dan memberikan kesan tampak pada bidang datar dan miring. 4. Tekstur adalah sifat dasar dari permukaan benda, seperti kasar, halus, licin, dan sebagainya. Dalam desain grafis, tekstur memiliki sifat visual. Hal tersebut dikarenakan desain grafis terbatas pada bidang dua dimensi. Tekstur dalam desain grafis digunakan untuk menguatkan karakter pada gambar. 5. Ruang. Pada desain grafis, ruang dapat dirasakan melalui adanya kesan dua dimensi dan tiga dimensi, melalui tampilan antara penggabungan beberapa garis dan hasil dari penggabungan beberapa bidang. 6. Ukuran merupakan unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran merupakan unsur yang memiliki makna dari besar kecilnya suatu objek. Ukuran memiliki panjang pendek, tinggi rendah, besar dan kecilnya dalam objek bidang gambar. 7. Warna merupakan sebuah tampilan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Dalam desain grafis, warna merupakan unsur yang penting dalam suatu karya. Dengan adanya warna, maka keindahan desain terlihat lebih artistik. Dasar-dasar nirmana merupakan penyusunan berbagai elemen visual desain grafis menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Berbagai elemen tersebut seperti titik, garis, warna, bidang, bentuk, dan ruang. Pengertian nirmana. Nirmana terdiri dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan mana yang berarti makna. Bila dua kata tersebut digabungkan, berarti tidak memiliki makna sama sekali. Nirmana merupakan perambangan bentuk yang tidak memiliki makna sama sekali. Bentuk yang dipelajari hanya seperti kotak, segitiga, dan bulat. Selain itu, nirmana juga mempelajari permasalahan tentang harmoni, keselarasan rasa, dan impresi pada sebuah bentuk. Tujuan nirmana. 1. Melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. 2. Melatih keterampilan teknis dalam seni dan desain. 3. Melatih pemahaman bahasa rupa seperti garis, tekstur, bidang, dan warna. Jenis-jenis nirmana. 1. Nirmana dwimatra. Mana dwimatra disebut juga dengan nirmana dua dimensi. Nirmana dwimatra merupakan suatu objek gambar yang memiliki panjang dan lebar dalam suatu bidang datar. Nirmana dwimatra tidak memiliki kedalaman atau ketebalan, namun terdapat kesan ruang, volume, dan dimensi. 2. Nirmana trimatra. Nirmana trimatra adalah sebuah benda yang terdapat di sekeliling kita yang memiliki sifat tiga dimensi. Nirmana trimatra memiliki panjang, lebar, dan unsur-unsur seperti ruang, massa, volume, raut, warna, dan bentuk.
Cara pandang Nirmana Trimarta dilakukan dari segala arah. Nirmana Trimarta melatih kepekaan seseorang, selain itu juga melatih kreativitas seseorang dan kepekaan estetis. Macam bentuk nirmana. 1. Nirmana titik. Nirmana titik merupakan penggambaran sebuah nirmana dengan menggunakan titik-titik. Unsur titik dalam nirmana relatif lebih kecil daripada yang lain. Gambar nirmana titik dapat dibuat sebagai seni artistik yang tinggi. Apabila desainer atau seniman dapat mempresentasikan berbagai macam titik-titik tersebut ke dalam suatu bidang gambar. 2. Nirmana garis. Seperti nirmana titik, nirmana garis yang dibuat dengan garis-garis. Nirmana garis dapat dibuat menggunakan garis lurus, lengkung, dan garis lainnya yang membentuk suatu perpaduan yang indah. 3. Nirmana bentuk. Bentuk merupakan sesuatu yang memiliki wujud atau suatu benda dalam bidang dua dimensi. Bentuk memiliki beberapa macam, yaitu bentuk organis dan bentuk non-organis. Dalam nirmana bentuk, objek digambar menggunakan satu atau dua bentuk gambar yang berulang-ulang membentuk suatu objek ataupun bentuk lainnya. 4. Nirmana ruang. Nirmana ruang dibuat dengan menggunakan teknik 3 dimensi. Jadi gambar bidang datar dalam nirmana dapat memberi kesan ruang pada gambar tersebut. 5. Nirmana tekstur. Dalam nirmana tekstur, bidang gambar dibuat dengan teknik tertentu, sehingga bidang gambar tersebut menyerupai tekstur tertentu, seperti tekstur pasir dan batu maupun keramik. 6. Nirmana warna. Nirmana warna merupakan suatu jenis nirmana yang menyajikan elemen-elemen warna. Beberapa jenis warna primer atau sekunder dapat disatukan menjadi suatu karya abstrak. Prinsip-prinsip dasar nirmana. 1. Kesatuan. Pada dasarnya, prinsip kesatuan adalah prinsip hubungan dari suatu gambar apabila salah satu atau beberapa unsur desain memiliki hubungan di antaranya warna, kedalaman, garis, dan sebagainya, maka kesatuan dapat tercapai. 2. Keseimbangan. Keseimbangan berperan penting dalam sebuah karya desain. Keseimbangan akan memberikan rasa nyaman saat dipandang oleh mata pemirsa. Keseimbangan dalam seni tidak dapat diukur, namun dapat dirasakan. 3. Proporsi. Proporsi termasuk prinsip dasar dalam nirmana. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya desain, dalam bidang desain, proporsi dapat dilihat dalam perbandingan ukuran kertas dan layout halaman. 4. Irama. Irama merupakan pengulangan gerak yang teratur dan secara terus-menerus. Dalam desain grafis, irama adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk tertentu dalam karya desain grafis. 5. Dominasi. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Prinsip-prinsip dasar seni dan desain. 1. Ruang kosong. Prinsip ruang kosong digunakan agar karya tidak terlalu padat pada sebuah bidang dan menjadikannya sebuah objek menjadi lebih dominan. 2. Kejelasan. Dalam prinsip kejelasan, seorang desainer dituntut untuk membuat sebuah karya desain yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu. 3. Kesederhanaan. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya desain yang tidak lebih dan tidak kurang. Pencapaian kesederhanaan karya desain mendorong penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. 4. Empasis.
Empasis atau pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk membuat salah satu unsur terlihat berbeda atau menonjol sebagai pusat perhatian dalam sebuah karya desain, sehingga terdapat nilai artistik yang tinggi dalam desain tersebut. Baik, untuk materi pada pertemuan pertama ini kita sampai di sini. Dan untuk bahan evaluasi dari pertemuan ini, maka buatlah gambar nirmana di kertas. Jangan lupa diberi nama lengkap dan kelas, lalu gambar tersebut dipoto untuk dikirim ke WA saya. Terima kasih.